yang kayak gini dulu itu sejentik-jentik gini. Punya Pak Karman itu yang isinya cuma 12. Aku ingat banget itu. Nah, dibelikan ini buat kamu. Nanti ikut lomba. Kalau juara ya buat kamu. Kalau enggak ya enggak apa-apa. Gitu. Itu memotivasi banget ya. Kelas berapa? Waktu itu sekitar kelas 3-4 SD. Setelah 5 tahun berkesenian di Desa Seni, Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta, Aan Ontoseno memutuskan kembali ke kampung halaman dan melanjutkan karier berkeseniannya di sana. Pemuda yang memiliki nama asli Anwar Rohman tersebut kini mendedikasikan diri sebagai seniman seni rupa di Desa Kemiri Lor, Kecamatan Kemiri, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Alhasil sejak tahun 2016 pulang kampung, Aan Ontoseno kini mampu mendirikan sanggar seni yang diberi nama @teraseniku.art dan mampu memberikan manfaat nyata bagi lingkungan terkait pemahaman tentang dunia seni. Halo semuanya. Ya, kembali lagi di Dialog Pagelanan bersama saya Maestia Andi. Sudah lama sekali kita tidak berjumpa ya teman-teman ya. Kali ini saya sedang berada di studio atau di galeri salah seorang seniman di Kabupaten Purworejo. Tepatnya ini di antara kota ini agak minggir-minggir. Langsung saja kita kenalan langsung dengan Mas Aan Ontoseno. Wah, Mas Aan Ontoseno. Ini namanya familiar ya kalau di Kecamatan Kemiri. Kecamatan Kemiri loh, Mas. Kecamatan Kemiri. Khususnya di Kemiri Lor. Ya, ini sangat familiar ini Mas Aan. Terima kasih Mas Aan ini. Tadi saya datang sudah langsung dibuatin kopi. Iya, langsung ngopi. Kalau nggak ngopi di sini nggak abdol. Oke. Mas Aan, ini menarik ya. Ini Mas Aan ini seorang seniman yang masih muda. Ini apakah benar teman-teman nama aslinya adalah Aan Ontoseno? Langsung saja tanya ini. Itu sebetulnya nama panggilan, Mas. Nama panggung aja. Kalau nama asli saya itu agak ke Arab-Araban, tapi nggak apa-apa lah. Itu sebuah doa dari orang tua. Nama saya itu aslinya Anwar Rohman. Anwar itu cahaya dari surga. Rohman itu pengasih. Anwar Rohman menjadi Aan Ontoseno. Nama panggung. Kalau Aan Ontoseno sendiri ini apa? Kalau dulu itu saya sering dipanggil karena susah ya, orang Jawa itu bilang Anwar itu susah. Jadi cuman diambil kata depannya doang, dari An menjadi Aan. Gitu. Kalau Ontoseno sendiri, Ontoseno adalah sebutan untuk saya karena saya itu pertama nggak punya sopan santun. Saya nggak bisa seperti orang Jawa pada umumnya. Saya nggak bisa bahasa Jawa secara baik dan benar, pelipis ya kan. Makanya itu ketika orang itu ketemu sama saya, ini anak itu nggak ada sopan santunnya kayak Ontoseno itu. Jadi melekat di situ Aan Ontoseno.
seperti itu. Tapi kalau dilihat dari auranya bukan berarti tidak punya sopan santun ya teman-teman ya. Bisa nih saya datang langsung nganggo iki sarung. Wah, ini sangat menyambut sebenarnya. Wajar saja ini teman-teman, Mas Aan ini seorang perupa. Dikenal ini sebagai perupa. Ini studionya ini menarik sekali. Ini ada lukisan siapa ini Mas? Itu Mbak Nafa Urba ya? Iya. Wah keren, waktu itu pernah ke Purworejo itu. Pernah ke Purworejo. Mas Aan, cerita-cerita tentang rumah dulu ini, rumah tempat tinggal ini, studio ini di mana ini? Jadi dulu waktu tahun 2016 saya itu kan berawal dulu itu di Taman Mini. Taman Mini, setelah saya di sana sudah agak merasa bosan, pengen minggir-minggir, ngadem-ngadem, karena di sana udah pertama polusi ya, hiruk pikuk di kota itu seperti apa. Saya pengen menikmati masa-masa untuk yang kesejukan, tenang gitu. Jadi saya memutuskan untuk balik kampung ini ceritanya. Alamatnya nih kampungnya ini, balik kampung loh teman-teman. Berarti rumah di kota punya ini. Ada di Bogor sana saya itu. Saya di Bogor sana, orang tua juga masih di Bogor. Saya memutuskan untuk ke Purworejo ini sendiri, dan pertama kalinya saya di sini itu belum ada apa-apa, teman belum punya pekerjaan apa lagi gitu. Nah, ketika itu karena saya itu basicnya rupa dan khususnya itu lukis, saya gambar di sini. Saya udah bawa alat gambar dari sana. Terus di sini mencoba gambar-gambar lagi. Itu ada anak-anak datang, Mas. Ada anak datang itu 2 anak main ke sini. Lagi ngapain, Mas? Lagi gambar. Nah, boleh nggak kita ikut gambar? Oh, boleh. Saya kasih fasilitas itu. Oke, pertama gambar. Udah, langsung pamitan mau pulang. Tapi pesen lagi. Besok boleh nggak datang lagi? Boleh. Aku bilang gitu. Terus kalau bawa temen boleh nggak? Boleh. 1, 2, lama-lama itu 1 RT, baru kayak gitu, terus beberapa RT itu datang. Lah rumah saya jadi kan pekerjaan. Jadi yang tadinya itu di kota Sumpek, pulang ke sini nggak punya pekerjaan, ternyata punya bakat melukis jadi pekerjaan. Ini dicatat loh ini loh. Yang punya anaknya punya bakat melukis ini pekerjaan ya. Jadi hobi yang menjadi aktivitas sehari-hari dan menghasilkan. Kalau Mas Aan sendiri ini fokus melukis ini sejak kapan? Saya fokus melukis waktu itu 2011 akhir. Basic dari kecil emang udah punya? Basic dari kecil sudah punya. Kita suka menggambar dulu. Nah, suka menggambar juga dulu, sering ikut lomba. Waktu itu aku itu punya mimpi, karena saya didukung sama guru saya dulu waktu SD. Punya mimpi. Pak siapa? Dulu kalau nggak salah itu Pak Sumadi. Pak Sumadi itu guru olahraga, tapi kowe iso gambar, lho kok kowe gambar tak pelokke lomba gitu. Tapi saya nggak punya alat apa-apa, nggak punya peralatan gambar, cuma punya pensil. Nah, terus diberilah fasilitas itu krayon yang kayak gini, pensil warna yang kayak gini. Dulu itu sejendik-jendik gini. Punya Pak Karman itu yang isinya cuma 12, aku ingat banget itu. Nah, dibelikan, ini buat kamu, nanti ikut lomba. Kalau juara ya buat kamu, kalau enggak ya nggak apa-apa. Itu memotivasi banget ya. Kelas berapa? Waktu itu sekitar kelas 3-4 SD. Nah, itu dari pemberian Pak Karman. Pak Karman itu menjadikan Mas Aan ini percaya diri menjadi seni rupa ya. Dan dulu alhamdulillah juara, Mas. Wah. Di popok sedikit aja wis menang. Di popok banyak mumbul lho. Karo diseripit Mas kopine. Oh iya. Dadi ager-ager. Ager-ager ya. Ngopi lur. Sambil ngopi pemirsa. Nah, itu cerita dulu. Kalau ini namanya apa Mas? Teras seniku apa ini? Depan ini? Ya, kembali lagi seperti tadi, ketika anak-anak itu udah mulai datang, karena saya itu cuman punya rumah 1 petak dan itu sempit ya. Makanya
ini saya mulai berpikir lagi, ini anak-anak lama-lama banyak ini, terus gimana ini, terus karena ada teras dan di halaman itu ada beberapa luasnya, nggak seberapa lah, makanya saya kasih nama teras seniku. Oke, filosofis sekali Filosofis ya. sekali. Teras seni, Iya. belajar di depan teras yang Iya. tidak cukup lebar tapi Iya. muat ya Mas ya. Ya alhamdulillah cukup. Kalau tadi itu saya dilihat di depan itu ada tulisan apa? Seni rupa, Ya. tari, sama perpus ini apa ini? Ya. Konsepnya itu apa sih? Jadi gini Mas, kita itu belajar bersama. Kalau misalkan anak-anak itu main ke sini ya, mereka itu punya keluhan kalau di kelas pelajaran formal itu mereka sudah jenuh dengan pelajarannya dari matematis, dari IPA segala macam, itu sudah jenuh. Nah, main ke sini itu pengen berkegiatan yang positif, ya kan? Tapi tidak melupakan ininya formalnya, hanya pengen menambah gitu loh. Ya, memvariasi Variasi. pembelajaran. Ya. Betul. Kayak ini ya Mas ya, di depan ini ada Ya, wayang-wayang, di coba sini lihat ini. juga ada wayang. Ini wayangnya ya cuman kardus, Karton toh. karton. Ora mang kabeh Mas. Satu aja ya. Oh. Ini Bagong iki seno iki. Wargane bagong. pink ya. warnanya pink ya kan. Nah, ini juga Bikin sendiri. bikin sendiri. Oh. Sama dibantu sama temen di Seren sana, namanya Mbah Sugi. Diajari ya. Iya, ini kayaknya karyanya Mbah Sugi nih. Yang ini punya Mbak Sugi ya. punya Mbah Sugi. Oke, Nah, keren. jadi di sini juga mengajarkan tepang wayang. Ora ketang, ini bahasanya nggak apa-apa ya? Ora apa campur-campur Mas. Campur-campur. Ora ketang cuman puno kawan, misalkan ini namanya Bagong. Bagong, ini namanya Bagong. Bagong itu ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya matanya ombo, lambene ombo, wetenge gede. Iki ora. Wah, ini kayak gini. Nah, suaranya juga begini, harus begini. Aku melambai. Itu salah satu. Salah satu ya. Ya. Pembelajaran kan ya. Pembelajaran, Buat adik-adik ya, bisa Iya. di sini tidak cuma sekedar melukis tapi ternyata ada tepang wayang ya. Dan ceritanya pun nggak harus melulu pakem seperti di wayang pewayangan kelir itu enggak. Misalkan kita bisa cerita sehari-hari. Kalau misalkan ini, aku boleh sekolah tapi wetengku ngelih. Mbok wis masak urung, Mbok? Urung. Mbok masak, Mbok, aku wis ngelih, Mbok. Luwe iki. Pan, kira wetenge wis lemu. Iki busung lapar. Ya, keren tepuk tangan buat Mas Aan. Wah, luar biasa banget ini ya. Teras Seniku menghadirkan variasi pembelajaran, tidak sekedar kegiatan-kegiatan yang mewarnai, ternyata juga ada cerita juga, bercerita, berdongeng juga. Mas Aan, ini juga menarik ya, dari sekian ini saya lihat ketika masuk di Teras Seniku ini ada beberapa lukisan tentang ini apa? Kelopo. Oh, ada kelopo ini. Iya, Kalau bahasa Indonesianya kelapa. Kelapa. Ya, ini kok filosofisnya apa ini, kok Mas Aan seneng banget gambar-gambar kelapa ya? Oke, terima kasih banyak. Ini kalau namanya pelukis itu ya, pelukis kita harus menentukan dulu untuk idiomnya, Mas. Idiom itu ya karakter kita ketika kita punya ide dan kita kupas, kita ulik, kita aplikasikan ke media agar kita bisa bercerita bahwasanya kelapa itu nggak cuman kita pandang cuman kelapa tok, atau misalkan kita lihat di jalan itu ada kelapa muda gitu. Tapi banyak cerita dan filosofis yang terkandung di sini, yang bisa kita ulik lagi, bisa buat bekal kita. Oke. Nggak usah banyak-banyak, Mas. Oke. Ini nantinya kita bisa berlanjut di episode selanjutnya karena ini sebuah karya dan masih banyak karyanya Mas Aan ya. Sebenarnya saya juga penasaran, tapi biarlah penonton juga ikut penasaran. Ya. Nyeruput dulu. Nyeruput lagi. Ya.
Wah, enak. Berarti Seger tenan. teras seniku ini welcome untuk siapa saja ya Mas ya? Welcome untuk siapa saja yang pengen belajar di sini. Kalau Alamatnya? Alamatnya itu ada di Dusun 3, RT 1 RW 4, Desa Kemiri Lor, Kecamatan Kemiri, Purworejo. Dekat dengan itu lapangan. Dekat dengan lapangan desa. Kemiri Lor, habis saluran irigasi Wadas Litang kalau dari selatan. Oke. Teman-teman, ini untuk menutup dialog Baglenan kali ini Mas Aan, saya minta pesan-pesan ini ketika satu untuk orang yang ingin mengawali berkesenian di seni rupa. Kedua, untuk orang tua yang anaknya mungkin berkesenian. Dan ketiga, untuk masyarakat melihat tentang dunia seni dan harapannya ke depan. Oke, terima kasih sekali Mas Andi. Yang awal ya, pertama itu bagaimana kita mengawali untuk berkesenian. Nah, namanya seni itu kita berbicara masalah keindahan. Walaupun di sana nanti kesananya itu akan berubah menjadi sebuah penemuan baru ketika kita itu harus menggambarkan sebuah keadaan saat ini atau keadaan tempo, karena namanya lukisan juga produk budaya, Mas. Kita pertama kali harus senang, sukai dulu dan cintai dulu. Itu satu. Kalau kita punya senang, suka, pasti akan niat. Dan kalau sudah niat, mau melakukan. Itu. Oke. Yang kedua tadi apa? Orang tua. Orang tua yang anaknya itu berkesenian. Jadi ketika di sini kalau orang Jawa bilang anak polah, bopo keprada. Nah itu kalau misalkan jadi orang tua itu, kalau anaknya itu pengen apa, atau misalkan di sini langsung spesifikasinya suka seni, entah itu rupa, entah itu tari, pertunjukan dan segala macam. Nah peran dari orang tua adalah motivator, terus fasilitator dan inspirator, ya kan? Yeah. Nah, itu seperti itu. Tolong kalau saya berharap dari peran orang tua ini bisa mendukung penuh dan memfasilitasi teman-teman anak-anaknya untuk terus berkarya ya. Berkarya. Iya. Karena jalan rezeki itu bisa dari mana aja. Betul. Ada seniman tapi dia juga sukses di karir lain, kan bisa saja kan? Bisa. Tidak hanya sekedar berkesenian hidupnya. Siap. Yang ketiga adalah harapan. Kalau harapan saya di dalam dunia kesenian ini itu pertama bisa merubah mindset pemikiran orang yang tadinya negatif menjadi pemikiran yang lebih positif. Contohnya kalau misalkan orang seni itu identik dengan amburadul ya Mas, itu cuman casingnya aja. Jadi kalau misalkan seni identik rambutnya gondrong, terus aut-autan nggak open, itu kalau bagi saya hanya cover aja. Tapi untuk pembelajaran keseniannya itu sendiri, karena seni di dalam unsur seni itu sendiri ada keindahan, ilmu, pengetahuan, ada karakter dan banyak lagi yang lainnya untuk menjadikan diri kita itu menjadi lebih beradab. Oke. Tepuk tangan ini ya, keren ya. Teman-teman, terima kasih Mas Aan untuk wejangannya dan kopinya ini, dan boleh main di teras seniku. Boleh. Teman-teman, tadi untuk mengutip sedikit dari apa atau menyimpulkan sedikit dari apa yang Mas Aan sampaikan, kalau kita teman-teman yang berkesenian itu pastinya di dalam situ tadi disampaikan ada keindahan, keilmuan, dan kita berkesenian pasti ada kedisiplinan. Nah, contoh olahragawan mereka juga disiplin dalam latihan, dan seniman pun juga disiplin walaupun disiplinnya beda. Olahragawan mungkin bangun pagi olahraga dan sebagainya. Seniman disiplin tiap malam tidak tidur. Tidur pagi.
tidurnya pagi lah. Ini disiplinnya berbeda. Tapi di dalam kedisiplinan ini menghasilkan karya pastinya. Itu salah satu contoh gambaran saja. Karena disiplin setiap orang berbeda-beda dan karya yang tadi disampaikan teman-teman berkesenian itu adalah orang-orang yang beradab karena dia menyerap situasi lingkungan saat ini menjadikan sebuah karya yang nantinya kita berdoa bersama-sama seni di Kabupaten Purworejo menjadi lebih hidup dan memberikan makna untuk masyarakatnya. Oke. Terima kasih buat rekan-rekan Dialog Baglenan. Salam budaya. Salam budaya.